Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh jajaran pimpinan pengurus pengajian yang berbahagia rahimakumullah, bersyukur pada pagi hari ini kita semua bersama berkumpul bertemu dalam rangka kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, sehingga mudah-mudahan nantinya kita begitu banyak nikmat yang saat ini kita rasakan, nikmat tersebut kita curahkan dengan kegembiraan dengan kita mengikuti berbagai macam aktivitas dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, utamanya adalah nikmat iman Islam yang sudah sepatutnya kita syukuri, yang sudah sepatutnya kita pancarkan kebahagiaan karena itu, yang sudah sepatutnya kita benar-benar curahkan dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas amal soleh kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, karena karunia dan rahmatku maka sudah sepatutnya lah kalian semua berbahagia. Fal yafrahu, maka sepatutnya mereka bahagia, sepatutnya kita bahagia, karena kebahagiaan iman, kebahagiaan Islam, karunia dan nikmat iman Islam itu merupakan sebuah karunia nikmat yang besar, jauh lebih baik dari apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Wa huwa khairum mimma yajma'un. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, ini monggo yang makan bisa sambil makan. Karena fungsinya mulut ini kan dua ya Pak ya, Bu ya. Makan sama bicara. Nah, sekarang kita bagi tugas. Bapak Ibu yang makan, saya yang bicara. Maka nanti kalau makanannya sudah habis, Bapak Ibu bicara, saya tak makan. Gantian. Nah, maka
Oleh karena itu, alhamdulillah ini penting supaya nanti bisa berbagi tugas. Jadi kalau Bapak Ibu makan, saya makan, nggak jadi pengajian. Bapak bicara, Ibu bicara, gitu kan, kalau nggak jadi pengajian juga, saya tak makan aja. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan, khairuka wa syarruka dainun. Kebaikanmu, keburukanmu itu merupakan sebuah hutang. Satarudduhu laka al-hayatu yauman. Maka akan dikembalikan kepadamu, akan dibayar kepadamu pada suatu hari nanti oleh kehidupan. Syarruka wa khairuka, atau kebalikannya, khairuka wa syarruka dainun. Apa yang kita lakukan baik, maka itu sebetulnya hutang yang nantinya akan dikembalikan oleh kehidupan di masa yang akan datang. Apa yang kita kerjakan yang berupa kejelekan, sebetulnya itu merupakan sebuah hutang yang nanti akan dibayar oleh kehidupan pada hari kelak nanti. Khairuka wa syarruka dainun, satarudduhu lakal hayatu yauman. Khairuka, kebaikan apapun, utamanya dalam kita kajian pada kesempatan kali ini, kebaikan kita dalam berkomunikasi. Syarruka, kejelekan kamu apapun, utamanya dalam kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, dalam kita berkomunikasi dan menyampaikan informasi, itu semua adalah hutang yang nantinya akan dibayar kehidupan kita selanjutnya. Apa yang kita tanam, maka akan kita panen. Apa yang kita perbuat, maka akan dibayar oleh kehidupan di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, utamanya bagaimana kita menyampaikan informasi yang kita terima. Dan informasi yang kita terima tadi itu adalah informasi yang nantinya membuat kebaikan kita di masa yang akan datang. Karena bicara tentang komunikasi itu bicara tentang bagaimana Islam itu sendiri. Bicara tentang komunikasi, ya mungkin secara spesifik ungkapan komunikasi yang mungkin dalam bahasa Arab, misalnya dalam istilah, biasanya dalam penggunaannya adalah misalnya al-irtisal atau at-tawasul, komunikasi. Tapi sebetulnya terma Al-Quran yang berkaitan dengan komunikasi itu cukup banyak. Proses turunnya wahyu itu juga sebetulnya adalah proses komunikasi. Dan proses komunikasi itu berarti ada komunikatornya, ada yang menyampaikan pesan, gitu tahu. Kemudian ada yang menerima pesan, tapi kemudian ada pesannya itu sendiri. Maka kemudian selanjutnya ada cara atau media dalam rangka untuk menyampaikan pesan. Mungkin kita bicara ada yang menyampaikan pesan secara langsung, ada yang menyampaikan pesan secara tidak langsung. Nah, dalam kajian kita, misalnya dalam proses turunnya wahyu saja,
Siapa kira-kira komunikatornya? Siapa yang memberikan pesan? Allah. Allah memberikan pesan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Apa pesannya? Pesannya apa? Kalamullah Al-Quran. Siapa medianya? Malaikat Jibril. Sama banyak sekali terma-terma kita dalam kaitannya dengan Islam. Bagaimana wahyu pertama kali turun, termanya apa? Iqra, bacalah. Dari baca kita bisa mendapatkan informasi, dari informasi tadi itu kemudian disampaikan. Banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan ungkapan, misalnya kata-kata kul, misalnya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, yang sangat kita hafal di dalam surat yang ada di dalam Al-Quran, tepatnya di juz amma itu, yang jadi favorit ibu untuk sholat sunnah ya. Trikul gitu ya, trikul bagus juga itu, nggak apa-apa. Walaupun mungkin kalau trikul terus nanti malaikat yang baik itu nyatetnya bosan ya bu, ini lagi gitu ya. Harus ditambah di hafalannya. Katakanlah. Nah, itu juga menunjukkan sebuah terma komunikasi. Kita diminta untuk menyampaikan, atau bahkan tema-tema yang lain, misalnya dalam ayat yang sangat populer, misalnya ayat yang berkaitan dengan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Gitu? Ada kata yad'una ilal khair, da'a yad'u, artinya mengajak, menyeru, atau dalam istilah lain berdakwah. Mengajak berarti kan ada orang yang mengajak, ada orang yang diajak, ada pesan ajakannya. Sering kita sebut dengan kata dakwah. Ada dai, ada mad'u, ada maudhu'ud dakwah, ada mubaligh, ada yang disampaikan, ada si audiens yang menyampaikan, yang menerima informasi. Sama seperti halnya kita saat ini. Saya mungkin dalam kesempatan ini sebagai penceramahnya, Bapak Ibu semua sebagai yang audiens menerima informasi dari saya. Nah, saya juga menyampaikan pesan. Nah, dalam kaitannya ini Islam sangat concern tentu. Tidak saja berkaitan dengan pesannya, tapi berkaitan juga dengan si pemberi pesan dan si yang menerima pesan. Coba lihat, kalau kita lihat dalam hadis Pak, bagaimana hadis? Hadis itu kan basisnya adalah riwayat. Hadis itu kan adalah sebuah informasi yang disandarkan kepada Nabi, dilihat oleh sahabat, gitu kan, didengar oleh sahabat, dialami oleh sahabat, kemudian sahabat menyampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya sampai kepada kita, dan dicek siapa si pembawa informasinya itu, dobit atau tidak, adil atau tidak. Siapa? Dari A, dari B, dari C, dari D, gitu kan? Dilihat ketersambungan mata rantai si perawinya. Tidak saja itu, dilihat biografi dari masing-masing si perawinya. Benar kan? Dapat hadis ini dari siapa? Oh, hadis ini dari misalnya Kuleb. Kuleb itu dikenal sebagai sosok orang yang hafalannya lemah, misalnya begitu. Kemudian
dikenal tidak adil, maka informasi yang dibawa oleh Kulaib sebagai contoh adalah informasi yang tidak valid. Karena tidak valid maka tidak bisa dijadikan sandaran, maka informasi tadi disebut informasi yang lemah, atau sering kita menyebutnya adalah informasi yang dhaif atau informasi yang lemah. Maka sebetulnya komunikasi dan bagaimana kita menerima dan menyampaikan informasi itu sebetulnya adalah membicarakan tentang ajaran Islam itu sendiri yang sampai kepada kita. Maka pembicaraannya akan sangat luas. Tidak saja bicara tentang pesannya, tapi bicaranya tentang siapa yang mungkin saja nantinya kita sang pembawa informasi untuk menyampaikan kepada sang penerima informasi, ataupun bisa jadi kita sang penerima informasi tadi untuk bisa benar-benar memastikan apakah informasi tadi adalah informasi yang benar. Bukankah ada ayat yang idza tadayantum bidainin faktubu gitu kan, dan untuk dihitung, tapi ditulis ya, ketika kita mungkin dalam kaitannya dengan interaksi muamalah, hutang piutang dan lain sebagainya ditulis. Tapi selain itu juga apa? Ada konsep tabayyun gitu kan, ada konsep konfirmasi, fatabayyanu. Nah, ada tabayyun di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan masuk satu persatu dalam kaitannya ini. Yang pertama adalah maka membicarakan tentang komunikasi ala Rasulullah yang dalam hal ini adalah perspektifnya Al-Quran tentu dalam hadis Nabi, maka membicarakan tentang bagaimana dimensi komunikasi dan menyampaikan informasi tadi yang berdasarkan kejujuran. Ini penting. Kalau dalam ayat Al-Quran dijelaskan, saya sudah kompilasi bagaimana kejujuran dalam berkomunikasi ini menjadi core utama. Jadi sang pemberi, kalau pemberi informasi, kalau tadi saya bicara soal Allah jelas lah ya, karena dimensinya. Kemudian Nabi Muhammad itu sebelum menerima dan dipastikan sebagai Rasul, Nabi Muhammad kan dicuci ya, dibersihkan ya dalam definisi kita gitu ya. Hatinya dalam mungkin yang bisa kita ilustrasikan, hatinya dibersihkan sehingga dia maksum dan bersih, dan kemudian dia bisa menerima informasi. Maka masing-masing sang pembawa informasi saja Jibril ya, Jibril malaikat ya, berbeda dengan manusia. Malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun, jelas dimensi kejujurannya tidak bisa diragukan lagi. Maka aspek kejujuran ini menjadi sangat-sangat penting. Ada ayat yang sangat ya tegas ini. Yang ayat ini surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dilihat, ada perintah untuk kita bertakwa kepada Allah, dan setelah itu kita diperintahkan untuk mengucapkan, berkata, berkomunikasi qaulan sadida, dengan perkataan yang benar. Kita pastikan dulu, sebagai kita nantinya dalam menyampaikan apapun, maka apa yang kita sampaikan adalah pesan tentang kebenaran. Pesan tentang kebenaran disampaikan dengan benar. Sampaikan dengan benar. Nah, ini penting. Atau dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kembali ada perintah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertakwa, tapi juga wa qulu qaulan sadida, dan kita diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Karena banyak orang yang belajar tentang kebenaran tapi dia tidak bisa mengatakan dan mengungkapkan hal yang benar. Dia belajar kebenaran di sekolah, di masjid, dengan dia membaca buku S1, S2, bahkan S3, bahkan belajar tentang kebenaran, tapi kemudian dia tidak menyampaikan hal yang maka digambarkan di sini, saya kutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Kedua ayat di atas memerintahkan manusia untuk bertakwa, tapi ketakwaannya dibarengi dengan ekspresi ketakwaan yang benar, perkataan yang benar. Atau dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang berada pada orang-orang yang benar. Jadi saya katakan, banyak orang yang belajar kebenaran tapi tidak jadi benar. Banyak orang yang belajar sholat, banyak orang yang belajar hukum, dihukum. Banyak orang yang belajar tentang politik, belajar tentang berbagai hal, tata negara, perundang-undangan, tapi kemudian dia tidak menunjukkan bagaimana dia mengekspresikan nilai-nilai yang dia pelajari untuk kehidupan dia. Ini yang menjadi wal yattaqullah, tapi wal yaqulu qaulan sadida. As-sadida, apa makna sadida? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan as-sadidah di sini adalah wal adlu was shawab. Dikaitkan di sini adalah bagaimana adalah perkataan yang adil dan perkataan yang benar. Tapi ingat, dalam komunikasi, dalam kita menyampaikan informasi, tidak semua kebenaran harus juga kita sebarluaskan. Gitu dong. Iya dong. Enggak semua fakta bisa kita sebarluaskan sembarangan. Kita juga harus memastikan ada etikanya dalam al-adlu was-shawab. Bagaimana kita berinteraksi dengan kebenaran, bagaimana kita berkomunikasi dengan kebenaran, tapi dengan didasari dengan prinsip-prinsip etika yang benar. Sebelum mungkin kita mendapatkan bahwa itu benar atau tidak, maka ada konsep apa namanya Bu tadi? Tabayyun. Ja'akum fasikun bidabain fatabayyan. Itu bisa dicek dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun bidabain fatabayyanu. Ada konsep tabayyun. Tapi kalau sudah benar-benar benar, tapi kalau sudah benar-benar ini fakta, tapi kita juga harus benar-benar pastikan apakah ini layak untuk kita sebarluaskan atau tidak. Kata yang namanya kebenaran, informasi yang benar itu adalah zon. Ya, jadi berita, informasi itu merupakan sebuah zon, sebuah prasangka.
Kalau misalnya prasangka itu benar, maka namanya apa? Ya, kita sering menyebut ngomongin orang apa gibah ya. Tapi kalau informasi tadi itu ternyata salah, maka kemudian bisa jadi fitnah. Informasi itu adalah sesuatu prasangka, atau sering kita sebut dengan prejudice. Pre itu sebelum, judes hakimi, ya. Maka kemudian informasi itu adalah ketika kita mendapatkan informasi tapi kemudian kita serta-merta menyampaikannya dan menyebarluaskannya, maka sudah barang tentu sudah menghakimi. Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dzann wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Ini dikatakan prasangka itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Jadi apa contohnya? Kalau kita menerapkan kebenaran, kan banyak ya yang kita dapati bahwa informasi itu adalah informasi yang benar, informasi yang nyata-nyata sedang kita tabayunkan fakta, tapi kemudian yang nggak layak juga kemudian kita informasikan ke orang lain ya. Baik, kasusnya sebagai contoh ya, misalnya dia apa Pak, misalnya menikah lagi misalnya gitu ya, artis, atau misalnya adalah contoh ya, ini misalnya ini kabar benar ini ya, saya dapat informasi Pak RT ternyata ketahuan misalnya nikah lagi dan ininya ABCD segala macam, kita konfirmasi itu fakta. Tapi kira-kira boleh nggak kita sebarluaskan? Nah, kalau Allahnya Allah bagaimana Islam dan bagaimana Rasul, itu ghibah. Udah berhenti sampai kita itu. Apalagi belum kita cross check ya Bu, Pak. Main langsung share aja. Wah, jangan itu mengarah pada hal yang nah, nggak masalah-masalah sosial kemasyarakatan lah, masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat akidah, ibadah, atau aktivitas-aktivitas pembahasan berkaitan dengan keislaman kita. Bersyukur Anda telah mendapatkan pesan informasi ini. Dengan Anda mendapatkan pesan informasi ini, maka Anda mendapatkan keberkahan dan kenikmatan. Silahkan sebarkan ke 10 teman Anda, maka nanti insya Allah Anda akan mendapatkan 10 kebaikan berikutnya. Itu juga bisa jadi dalam aspek yang lain akan mempengaruhi akidah kita itu sendiri, yang kebaikan dan keburukan seolah-olah dikaitkan dengan bagaimana kita menyampaikan informasi yang nyata-nyata belum tentu kebenaran. Maka ada dimensi yang pertama disebut dengan dimensi kejujuran. Tapi ingat, dimensi kejujuran tadi di sini harus benar-benar dengan prinsip konfirmasi. Setelah prinsip konfirmasi, maka harus disadari bahwa informasi itu adalah prasangka. Kalau informasi itu benar, maka bisa jadi itu ghibah. Kalau informasi itu salah, bisa jadi itu fitnah. Maka kita diperintahkan untuk hati-hati menyampaikan informasi dan mengkomunikasikan informasi. Dapat kabar, dapat
informasi, mau menyampaikan kabar, mau menyampaikan informasi, pastikan informasi itu benar dulu, disampaikan dengan benar. Tapi setelah pasti benar, setelah disampaikan dengan benar, maka secara otomatis harus dipastikan ada dimensi etikanya. Apakah nanti akan mengarah pada ghibah atau tidak? Atau apalagi kalau salah kita tetap menyampaikan, nah itu mengarah pada ghibah. Apalagi ditambah, tapi aku nggak tahu ya, belum tahu pasti, cuma dengar-dengar doang, katanya begini, Pak. Aku sih cuma dengar-dengar, tahu pasti atau enggak, tapi ya katanya sih begini. Ya cuma dengar-dengar, dia belum pasti tapi sudah menyampaikan. Aku cuma dengar-dengar, aku cuma ya dia dengar nggak dengar gitu, tapi menyampaikan. Apalagi kenapa mengandung ghibah? Karena bisa jadi sebuah fakta tadi, fakta yang walau kemudian menjadi pembicaraan dan terkomunikasi dengan orang banyak akan menyakitkan orang tersebut. Nah, bagaimana contoh-contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan hal demikian? Juga melihat bagaimana seandainya kita menjadi orang yang ada di dalam. Sebelum dia, ini aku seperti dia gimana ya, kira-kira kalau ini kesebar sakit nggak ya? Kira-kira sedih nggak dia ya kalau berita ini disebar? Itu sekarang nggak cuma yang kita omongkan, tapi apa yang kita ketik melalui media-medianya, bisa jadi tidak langsung, tapi media yang tidak langsung melalui media sosial. Apakah kemudian melalui komen kita, ataukah kemudian melalui status kita, ataupun kemudian tweet-tweet dan ungkapan-ungkapan yang kita publish dalam ruang media sosial tadi. Ya Dewi ya, jujur iya, tapi ingat konsep kejujuran dengan tabayun dan menyadari bahwa informasi itu merupakan sebuah zon. Karena sebuah zon, maka jangan cepat-cepat dan buru-buru menyebarluaskannya. Konfirmasi terlebih dahulu. Kalau sudah nyata-nyata benar dan nyata-nyata tidak menyakitkan orang yang menerima pesan tadi, maka bisa kita sampaikan. Tapi kalau kira-kira ada yang tersakiti karena informasi yang kita sebar, karena komunikasi yang kita sampaikan, maka meskipun itu fakta, itu ghibah. Meskipun itu fakta, itu ghibah. Apalagi itu tidak fakta, apalagi ibu belum tabayun, apalagi ibu belum nyata-nyata benar bahwa itu real, atau jangan-jangan yang ibu sampaikan itu berupa hoax, berita bohong. Wah, jangan sampai ya. Nah, maka harus hati-hati. Ini konsep yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya ada banyak Pak, tapi sekarang dua aja ya. Nanti besok dua lagi, karena ibu yang satu itu udah muter-muter ininya terus, kakinya terus, kaki satu, kaki dua, kaki satu. Sudah paham Bu kodenya pokoknya gitu. Yang kedua adalah, selain itu saya mencatat di sini adalah selain komunikasi yang dimensinya adalah kejujuran, tapi yang kedua adalah komunikasi yang dimensinya adalah dimensi bernurani dan bersimpati. Nah, ini penting. Apa maksudnya? Dalam istilah lain di sini dengan ungkapan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Itu perkataannya perkataan yang simpatik, perkataan yang sekiranya memang menggunakan nurani kita, perkataan yang ma'ruf. Ma'ruf itu definisinya dari kata araf,
baik yang dikenal oleh seluruh kita semuanya, yang menganggap bahwa seluruh masyarakat itu baik. Tidak saja hanya segmen tertentu menganggapnya itu baik, tapi semuanya menganggap baik. Itu namanya ma'ruf, yang diketahui bahwa itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Ma'ruf, perbuatan baik di sini adalah perbuatan baik di hadapan orang dan perbuatan baik yang di belakang orangnya. Nah, itu Bu, qaulun ma'ruf. Bukan qaulun ma'ruf namanya. Ada orangnya bicaranya bagus, gak ada orangnya bicaranya. Itu bukan qaulun ma'ruf. Ada orangnya langsung belum. Pernah nggak Bu kayak gitu? Pernah ya, kita semua pasti ya. Nah, memang sulit juga. Tapi yang paling penting ya sama-sama untuk saling menasehati satu sama lain. Pemilihan kata yang baik, yang simpatik, yang bernurani, pemilihan kata itu menjadi sangat penting. Itu ma'ruf namanya. Pemilihan kata menjadi sangat penting. Pemilihan kata yang setidaknya itu tidak, ya meskipun itu fakta. Pemilihan cara itu juga menjadi baik, meskipun itu nantinya fakta, sehingga kemudian mendatangkan ranah-ranah yang bersifat simpati. Dalam ayat disebutkan di sini misalnya dalam surat Al-Isra, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Inna syaitona yanzaghu bainahum, sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitona kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya setan itu bagi manusia musuh yang nyata. Ini lihat, ini dikaitkan dengan setan. Kita diperintahkan untuk berkomunikasi yang ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya. Kalaupun di debat, komunikasinya debatnya dengan cara yang lebih baik. Ini simpatik. Ini yang disebut dengan bagaimana komunikasi yang bernurani. Itu banyak ya, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan berbagai macam berbagai macam dalam berbagai kesempatan. Misalnya ketika seorang badui buang air kecil di masjid, ya ada sebuah kisah begitu ya. Para sahabat ingin menegurnya dengan keras gitu kan. Wah, bayangin kalau kita ada orang yang gak jelas sini. Nah, ini orang Badui. Orang Badui itu bukan orang yang berperadaban gitu ya. Kalau ada yang beradaban dengan sengaja kencing di masjid, ya itu bisa kita tindak tegas, kita marah. Tapi di Rasul kan orang Badui. Tapi Rasul dengan lembut meminta sahabat itu, tunggu dulu. Dan kemudian setelah beliau mendekat ke Badui tersebut, menjelaskan dengan baik bahwa masjid itu adalah tempat ibadah, karena dia nggak tahu bahwa masjid itu ada tempat. Jangan main diantem nih, jangan main pastikan itu dengan cara yang simpatik, Saya belum tahu juga kebenarannya bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan informasi, bahkan kemudian sambil ya menyuapin tawanan Yahudi ya Pak ya, yang tua renta itu.
sambil disuapin oleh Rasul, sambil dia berkata kasar dan memaki-maki Rasul. Tapi Rasul nyuapin karena buta informasinya. Ibu bayangin ibu nyuapin seseorang tawanan, yang tawanan tadi maki-maki ibu, kira-kira nyuapinnya benar atau enggak itu? Bahkan kalau keras informasinya itu dilunakkan terlebih dahulu. Wah, simpatik. Ya simpatik juga melihat. Ada satu peristiwa seorang nenek bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, apakah saya nanti masuk surga?" Ya lah, enggak masuk surga. Karena nanti di surga nggak ada nenek-nenek, semuanya muda. Simpatik. Maka ibu semua nanti akan muda. Ya versi terbaik ibu lah, kira-kira versi terbaik ibu umur berapa? Itulah nanti ketika ibu di surga. 17 tahun. Oh 17 tahun Pak ya? SMA. Masuk di dalamnya adalah ini yang disebut dengan sebuah nilai-nilai simpatik. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang lain. Misalnya ketika sahabat yang berbuat kesalahan, Rasul kemudian memberi nasihat secara umum kepada sahabatnya tanpa kemudian menyebutkan sahabat tadi yang melakukan kesalahan tadi. Nggak perlu lah kemudian kita menyampaikan informasi tapi kemudian malah menyakitkan dia, bahkan kemudian mempermalukan dia di hadapan. Itu yang disebut dengan komunikasi yang simpatik, komunikasi yang setidaknya komunikator, sanksi pemberi informasi harus juga memastikan bahwa dia juga berada pada posisi yang menerima informasi, yang menerima pesan komunikasi tadi. Nah, ini yang sangat penting, harus benar-benar bisa dipahami dengan baik. Nah, ya, ini dua saja sudah luar biasa sulit ya di hadapan. Ini saya aja ngomongnya mudah ya, tapi kita semua dalam melaksanakannya ini luar biasa. Maka oleh karena itu ya tidak lain dan tidak bukan, apa pesan terakhirnya? Ya mau tidak mau ya kita harus bertakwa dalam menyampaikan informasi, bertakwa dalam berkomunikasi. Lihat tadi itu, waliyattaqullah wa qulu qawlan sadida. Apa maksud bertakwa di sini? Takwa di sini sering diartikan sebuah nilai kehati-hatian. Hati-hati mau tidak mau. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah dikatakan pendusta orang yang menceritakan semua yang dia dengar. Maka tidak semua yang kita dengar kita sampaikan. Pastikan itu bernilai kebenaran. Kalau nyata-nyata sudah benar, pastikan sampaikan dengan nurani dan simpatik. Sampaikan dengan nurani itu seperti apa? Sampaikan yang harapannya nanti mampu merubah. Karena tujuan dari komunikasi hakikatnya adalah melakukan sebuah perubahan perilaku, Pak. Buat apa kita menyampaikan pesan, menyampaikan informasi tapi tidak punya efek? Ya, dalam kajian komunikasi itu ada efek, ada perubahan perilaku. Dalam dakwah ada dai, ada mad'u, ada maudhu' dakwah, tapi ada juga efek dari dakwah itu sendiri. Apakah kemudian mendatangkan perubahan perilaku atau tidak? Nah, itu kan sebetulnya tujuan dari kita menyampaikan informasi dan berkomunikasi itu kan melakukan sebuah perubahan perilaku, atau dalam istilah Islam kita sering menyebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu aja. Jangan sampai kok kemudian kita amar ma'ruf tapi mendatangkan kemungkaran.
Jangan sampai kita kemudian nahi mungkar tapi menghalangi orang untuk berbuat ma'ruf. Karena begitu banyak. Karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita komunikasikan, niatnya amar ma'ruf, tapi malah mendatangkan kemungkaran. Ya saya autokritik juga, mungkin juga banyak ya para penceramah-ceramah yang kadang-kadang kita salah. Wah, siapa yang ceramah dia? Oh, aku pernah ya diomongin sama Pak Ustadz itu ya. Wah, ngaji kalau Ustadz itu ada kan? Bisa jadi. Maka harus saling introspeksi. Begitu juga sebaliknya, niatnya mau nahi mungkar, tapi karena caranya nggak simpatik, karena caranya nggak berdasarkan nurani, maka nggak nambah dekat, nambah jauh, nggak malah nambah baik perilakunya untuk mendatangkan kebaikan, tapi kemudian malah mendorong dia untuk mikir jauh dan mikir jauh. Nah, ini penting sekali dalam proses pendidikan kita, utamanya adalah pendidikan terhadap anak-anak kita yang kenapa kita dituntut untuk terus belajar, bagaimana kemudian sehingga prosesnya ini menjadi sangat. Maka satu-satunya jalan adalah bertakwa dalam definisi berhati-hati dalam berkomunikasi, bertakwa dalam definisi memastikan bahwa sebagai penutup ada 4 kalimat sebelum kita berkomunikasi. Sebagai penutup Ibu Ni, sebelum kita menyampaikan informasi, mengkomunikasikan berita, informasi atau apapun, tanyakan dulu pada diri, apakah berita tadi itu benar, apakah informasi itu benar, apakah sudah tabayun, terkonfirmasi kebenaran tadi, terkonfirmasi informasi tadi. Dapat informasi hadis, hadisnya kayaknya menarik ini, tanya Bu. Kalau nggak bisa cek hadis, tanya sama yang konfirmasi. Kan saya dapat hadis seperti ini, tapi kayaknya kok kurang pas ya menurut saya. Karena menurut saya pandangan seperti menurut pandangan Ustaz gimana ya? Konfirmasi. Karena bisa jadi banyak hadis yang palsu. Banyak hadis yang palsu. Banyak hadis-hadis yang nyata-nyata secara spesifik yang mungkin sudah jauh dari aspek-aspek sesuai dengan, karena saat ini tidak saja kritiknya pada sanad tapi juga kritiknya pada matan. Kritik matan hanya kan itu sudah banyak diimplikasikan. La yufliha qaumun asnada amruhu bimra'atin, tidak akan berkah suatu kaum, bahagia satu kaum yang menyandarkan urusannya dengan perempuan. Argumentasi itulah yang kemudian menolak kepemimpinan perempuan. Gak boleh presiden perempuan, gak boleh. Bapak itu. Misalnya apa? Tapi di aspek yang lain, ini pasti ada kritik matannya, maka dijelaskanlah kritik matannya seperti apa sehingga kita mendapatkan informasi yang jelas. Oh, ternyata ini sebetulnya perempuan yang ratu versi itu, yang zalim itu, yang tidak adil itu. Berarti perempuan di sini tidak berlaku umum, tapi kemudian karena hadis ini bertentangan dengan prinsip persamaan laki-laki dan perempuan punya peluang yang sama untuk beramal soleh dan lain sebagainya. Pastikan itu konfirmasi, literasi. Jangan dapat informasi ketika dapat ambil googling. Katanya Pak itu wafat, langsung sebarin. Katanya artis itu wafat, langsung sebarin. Katanya tokoh itu wafat, langsung sebarin. Tapi kemudian tidak nyata-nyata benar. Yang kedua Pak, cek, tanyakan pada diri apakah ini fakta atau kemudian prasangka. Ini fakta atau prasangka, pastikan. Baru kalau sudah, jika berita informasi yang kita terima fakta benar, tapi kita harus tanyakan pada diri kita apakah memang perlu kita komunikasikan dan sebarkan.
kira-kira penting gak ya ini disebarin? Kira-kira sakit hati gak ya dia kalau ini saya sebarin? Kira-kira marah dan kecewa gak ya dia kalau ini saya sebarkan? Iya Pak. Apakah ada orang yang merasa tersakiti dengan berita yang sebar atau informasi yang disebar? Barulah kemudian tanyakan pada diri, apakah berita dan informasi yang kita komunikasi tadi memberikan kebaikan atau malah justru mendatangkan permusuhan. Kita kan pengennya baik, merubah baik. Tapi tentu ini dalam kaitannya kita di kehidupan dan di kemasyarakatan. Ya, tapi tentu kalau dalam hal ya proses investigasi, penelusuran dan lain sebagainya ya harus kita sampaikan kebenaran tadi, meskipun ya tadi kan tidak berluaskan. Kita harus amar ma'ruf tapi juga nahi mungkar. Kalau kita mau nahi mungkar, yang setidaknya kemudian kita harus cari cara-cara yang baik sehingga kemudian terjadilah perubahan perilaku yang baik. Ya, kalau ibu lagi diinvestigasi, gimana? Apa kesalahan dia? Lupa, saya baru dapat ceramah, nggak boleh jelek-jelekin dia Pak. Pokoknya dia, aduh, Bapak tahu sendirilah nanti bagaimana dia. Ya gimana kalau ibu nggak cerita? Tentu bisa kita menyampaikan berbagai macam fakta ya kepada orang yang memang secara spesifik dibutuhkan, tentu dengan cara-cara yang baik. Ya inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan meningkatkan kualitas kita untuk kita berhati-hati, bertakwa dalam berkomunikasi. Bertakwa dalam komunikasi sebagaimana diterapkan Rasul dan dituntunkan dalam Al-Quran. Pastikan yang pertama harus berdimensi kebenaran dan kejujuran. Budaya budaya konfirmasi itu harus kita tingkatkan ya Bapak Ibu ya. Konfirmasi, tabayun dulu. Kalau kita lihat, googling dulu, dicek googling. Bener gak? Google, tahu Google ya Bu ya? Tanya Mbah Google. Kalau nggak mau tanya Ustaz, tanya Mbah Google dulu, baru nanti dikonfirmasi kepada orang yang dinilai lebih tahu dan lebih tahu. Kemudian yang kedua apa? Tapi harus pakai nuraninya, laksanakan dengan penuh simpatik, karena tujuan kita merubah perbuatan dan perilaku untuk menjadi lebih baik. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sehingga kita nantinya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang lebih baik, bahkan nantinya menjadi pribadi yang terbaik yang tentunya bisa mendapatkan keberkahan dan tentunya mendapatkan balasan karunia yang tentunya di akhirat kelak nanti adalah surga Jannatul Na'im. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ij'alna minan najihina fi kulli umurina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dipersilakan, nanti saya juga bisa konfirmasi lebih lanjut. Terima kasih karena waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.